Pada video kali ini kita akan belajar mengenai model-model pembelajaran IPS. Dan yang akan kita bahas kali ini yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, apakah kamu sudah siap belajar? Oke, jika sudah siap, ayo kita mulai. Nah, sebelumnya kamu sudah tahu belum apa itu pembelajaran kooperatif? Nah, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Yang pertama ada pentingnya pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan motivasi belajar bersama yang memberi kesempatan yang luas dan suasana yang kondusif untuk belajar kepada peserta didik dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan sikap, nilai, serta keterampilan sosial yang bermanfaat bagi kehidupannya di masa depan. Selain itu, pembelajaran kooperatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang berlangsung secara terbuka dan demokratis, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, kamu harus tahu juga tujuan dari pembelajaran kooperatif, yaitu untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Yang pertama, peserta didik dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggungan bersama. Yang kedua, peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri. Yang ketiga, peserta didik haruslah melihat bahwa semua anggota dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, peserta didik haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. Yang kelima, peserta didik akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. Yang keenam, peserta didik berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, peserta didik diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang akan ditangani dalam kelompok kooperatif. Nah, selanjutnya landasan teori pembelajaran kooperatif. Di sini ada dua ya. Yang pertama, menurut John Dewey, ia menetapkan sebuah konsep pendidikan yang menyatakan bahwa kelas seharusnya dijadikan sebagai cerminan masyarakat yang lebih besar dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Yang kedua, menurut Gordon Allport, ia seorang sosiologi yang memberikan komentar bahwa hukum saja tidak akan mengurangi kecurigaan antar kelompok dan mendatangkan penerimaan serta pemahaman yang lebih baik. Materi berikutnya adalah implementasi pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, guru pada saat menyampaikan materi hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Yang ketiga, guru harus membimbing dan mengarahkan peserta didik ketika kegiatan diskusi kelompok berlangsung. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, guru bertindak sebagai moderator ketika masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya dalam diskusi kelas. Selanjutnya yaitu tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Kooperatif tipe ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada kegiatan-kegiatan pembinaan kerjasama kelompok sebelum peserta didik mulai bekerja sama dan berdiskusi di dalam kelompok. Yang kedua yaitu kooperatif tipe Teams Games Tournament atau TGT. Kooperatif tipe ini yakni siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran.
Yang ketiga yaitu kooperatif tipe investigasi kelompok. Kooperatif tipe ini menekankan pentingnya konsep demokrasi dalam pembelajaran yang terlihat dari terlibatnya peserta didik dalam perencanaan topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Yang keempat yaitu kooperatif tipe STAD. Model ini dikembangkan oleh Robert Salvin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAD, peserta didik dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Guru memberikan suatu pelajaran dan peserta didik di dalam kelompok memastikan bahwa semua anggota kelompok itu bisa menguasai pelajaran tersebut. Yang kelima, kooperatif tipe CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Compensation. Tipe CIRC dalam model pembelajaran kooperatif merupakan tipe pembelajaran yang diadaptasikan dengan kemampuan peserta didik dan dalam proses pembelajaran bertujuan membangun kemampuan peserta didik untuk membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan materi yang dibacanya. Dan yang terakhir yaitu kooperatif tipe Jigsaw. Model ini dikembangkan dan diuji oleh Elliot Arrowson dan teman-temannya di Universitas Texas. Model Jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji yang zigzag, yaitu peserta didik melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yaitu peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong peserta didik untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar peserta didik. Yang keempat, membina peserta didik agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Dan yang kelima, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Yang terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Keunggulan pembelajaran kooperatif dilihat dari aspek peserta didik, dengan memberikan peluang kepada peserta didik agar mengemukakan dan membahas suatu pandangan, pengalaman yang diperoleh peserta didik dengan cara belajar secara bekerja sama dalam merumuskan ke arah pandangan kelompok. Lalu, kelemahan model pembelajaran kooperatif bersumber pada 2 faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai model pembelajaran kooperatif. Kami harap teman-teman dapat memahami materi kali ini ya. Adapun beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat teman-teman capai sebagai berikut. Yang pertama, memahami makna kerjasama. Teman-teman memahami bahwa bekerja sama dalam kelompok dapat membantu teman-teman belajar dengan lebih efektif dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial. Teman-teman belajar menghargai pendapat teman, berbagi ide, dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas bersama. Yang ketiga, menghargai peran teman dalam belajar. Teman-teman memahami pentingnya saling mendukung dan membantu dalam proses belajar. Yang keempat, mengembangkan sikap tanggung jawab. Teman-teman menyadari bahwa setiap anggota kelompok memiliki peran penting dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, meningkatkan keterampilan komunikasi. Teman-teman menjadi lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapat dan belajar berkomunikasi dengan baik di dalam kelompok. Sekian materi dari kita hari ini. Kami harapkan materi ini sangat membantu bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain video. Dadah!